satu dari sedikit tanggal peringatan yang menempel kuat di ingatan adalah Hari Kebangkitan Nasional. Orang-orang menyebutnya Harkitnas yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Peringatan itu berpijak pada pendirian organisasi modern pertama di Nusantara yang bernama Budi Utomo. Begitulah informasi yang didapat dalam pelajaran sejarah saat sekolah, dan dari dulu sampai sekarang masih mengingatnya. Tapi hanya itu yang menempel di ingatan. Hanya ada tanggal dan nama. Detailnya seperti apa, ia tidak tahu. Dan ternyata ada satu hal yang belum banyak orang tahu, yakni sikap Budi Utomo yang eksklusif atau menutup diri pada entitas lain. Organisasi yang didirikan di Batavia oleh Sutomo dan mahasiswa Stovia, sekolah dokter yang diperuntukkan bagi pribumi, itu hanya boleh diikuti bangsa Jawa dan Madura. Ahmad Mansur Suryanegara dalam Api Sejarah 1 menjelaskan, Budi Utomo menutup diri bagi orang non-Jawa, meskipun yang bersangkutan merupakan bangsawan. Tapi tidak begitu kepada warga Cina dan Eropa. Budi Utomo menyambut dengan tangan terbuka. Saat Soekarno dan tokoh lainnya membentuk Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia di Yogyakarta pada 17 Desember 1927, Budi Utomo punya sikap sendiri. Di saat organisasi yang lain satu suara untuk membangun Indonesia dalam persatuan, Budi Utomo tidak begitu. Mereka menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia, sedangkan PPPKI meyakini tentang keharusan menyatukan ide melalui pemufakatan di tengah keragaman organisasi. Dalam Kongres di Surakarta, 6 April sampai dengan 9 April 1928, Budi Utomo menolak persatuan Indonesia. Itu lantaran mereka punya cita-cita sendiri, yakni mengembangkan bahasa Jawa, kesenian Jawa, dan agama Jawa dalam lingkup Jawa Raja. Selang 7 bulan dari Kongres Budi Utomo, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia menggelar Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 di Keramat Raya, Jakarta. Dalam kongres yang dihadiri sekitar 750 orang itu, lahirlah keputusan yang terkenal itu, Sumpah Pemuda. Terkait sikap Budi Utomo yang menolak persatuan, Reclefs, seperti ditulis Ahmad Mansur Suryanegara dalam Api Sejarah 1, menjelaskan, Sutomo dan rekan-rekannya dalam Budi Utomo merupakan golongan priayi eksklusif yang bersikap kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda, lebih cenderung pada aliran kejawen, sekuler, dan anti-Islam. Sementara itu, Husain Busdah dari Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, memaparkan, dalam Kongres di Solo tahun 1928, Budi Utomo menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia dan bersikeras menjadikan organisasi tertutup bagi segenap suku bangsa Indonesia lainnya. Ada pula bukti lain soal pendirian Budi Utomo merupakan kebijakan balance of power dari pemerintahan Hindia Belanda. Organisasi tersebut didirikan untuk mengimbangi gerakan kebangkitan pendidikan Islam yang dipelopori oleh Jamiatul Khair yang didirikan oleh kelompok bangsawan Arab pada 17 Juli 1905. Lantaran itulah, banyak pihak yang menggugat pendirian Budi Utomo pada 20 Mei dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Penetapan tanggal itu menjadi polemik. Mungkinkah Budi Utomo melawan penjajahan, sementara mereka sangat dekat dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda? Terlepas dari polemik itu, kehadiran Budi Utomo dinilai telah memberikan andil dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Dua hal itu diyakini sebagai instrumen penting dalam memajukan suatu bangsa.